Halo Ibu Risma. Bu Hawa. Untuk di 3 orang Jiki Ibu di sini tadi. Iya, 3 orang. Iya, baru SMP lagi. Dulu Bagaimana pakai itu? sekali. Mau pakai apa ya? SMP? Tidak ada ditahu. Oke, kasus kita Bu situasinya anak SMP. Itu Iya, jadi situasinya Ji Bu Hawati. situasi hampir di sama kelas 6 barangkali, Dik. Kalau SMP. Di Saya betul-betul tidak paham Pak saya ini. Kurikulum Merdeka. Sama Belum Jaki, Bu. pernah pakai Saya pelatihan. Sama Jiki kelas 3 dulu saya toh. Iya, Baru Kak ikut juga saya pelatihan ini yang kemarin. iya. Kemarin kemarin itu mau belajar toh, lulus lulus CGP. Hanya tugasnya. Berarti baru kita mau di Kumar di Bu. Saya juga baru Kak di Kumar. Iya. Jadi yang kasus Jadi mau kayak apa ini? PKSO ini di situasi. Bisa kapang bagi layar juga di sini di Bu. Oh iya, bagi pakai layar. Tunggu dulu mana ya? Ini kenapa tidak terbuka? Pak Dudin lalu membuat skenario pembelajaran, diskusi seluruh kelas di awal. Dibaca dulu ini, dibaca dulu baik-baik anunya kasusnya, situasinya. Pak Dudidam, seorang guru SMP, ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Tunggu dulu. Kalau ini tampil tidak Bu? Belum. Belum. Tentang produk dan jasa. Belum. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Diskusi seluruh kelas. Kerja individu, pasangan, kelompok kecil, kerja kelompok kecil. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lainnya. Iklan apa yang sebenarnya menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Kerja individu, pasangan, kelompok. Selain itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis, berbagi dengan pasangan, berbagi dengan pasangan lain. Secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain. Secara berpasangan, saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan lain. Setelah itu, Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh keluarga akan menggunakan daftar iklan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh, kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan kerja kelompok kecil. Seorang SMP ingin mengajar
Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk Buaci ye. buat itu, tapi kan di sini ada beberapa semalam kan karena sudah saya ini Bu baca-baca. Nah, mungkin Ya. sudah saya baca, mungkin bisa ya saya tampilkan di sini Bu, saling keluarkan pendapatnya kira-kira sependapat atau tidak dengan jawaban yang ini. Bagaimana Bu? Iya, iya. Kita ini Mi, kita tampilkan Mi. Iya, Ya, supaya coba Maki tampilkan. iya, supaya memudahkan Ki untuk berdiskusi. Jadi Iya, iya. tampil nih Bu. Belum. Oke, sudah tampil nih. Oh ya, ya, ya. Apa tadi ini? PTSD. Coba kemarin jawab sedikit tuh Bu. Iya, iya. Sambil kita tuangkan juga mungkin pendapat kan tadi bilang Bapak yang harus ada di dalamnya itu proses, konten, sama produknya, Di. Iya. Terus gaya belajarnya apakah? Oh iya betul. Nah, ini situasi 3 yang kita diskusikan di Bu, Pak Dudidam. Seorang guru SMP mengajarkan muridnya materi tentang iklan. Materinya iklan, tujuan pembelajarannya adalah bagaimana murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur tesnya, dan kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasanya. Nah, tentunya kemarin juga sudah kita baca barangkali di Bu terkait ini kasus. Jadi saya langsung saja di pendapatku ini di Bu. Tapi kalau mungkin ada kita kerja Bu, bisa juga kita share di sini nanti. Jadi saling tukar pikiran Ki. Oh, iya, iya, iya. Enggak ada pisah aku kerja ya. Ya, sama Ki. Mau di panduan yang ini. Nah, ini Bu, cobaanku saya. Dalam skenario pembelajaran yang dirancang oleh Pak Dudidam, berbagai strategi yang digunakan untuk mengajarkan materi tentang iklan kepada murid-murid SMP berdasarkan kebutuhan belajarnya, menentukan kebutuhan tersebut, strategi pembelajaran berdiferensiasi dan diterapkan, dan bagaimana penilaian yang dilakukan. Itu pedomannya kemarin Bapak Ibu. Tunggu dulu, tapi saya buka dulu. Kayaknya pedoman. Apa yang ada, kan ada itu yang pedomannya siapa tahu ada di kita Bu, ada 4 itu kalau Pedoman penilaian. ini kebutuhan belajar, ada itu yang pertanyaannya yang PowerPoint Bu, Yang mana itu? ada yang Kebutuhan belajar. Yang anu. Iya, tunggu dulu. Yang 4 pertanyaan itu. Iya, apa yang pertama di situ Bu? Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Itukah? Iya betul Bu, kebutuhan belajar kan harus berpedoman sama yang itu kan ini kemarin Bapak. Nah Iya. ini belajar berdasarkan apa yang saya tanggap dari cuplikan anunya Bu, Iya. situasinya. Iya. Dan belajar murid yang pertama itu pemahaman kontekstual tentang iklan, karena Pak Dudidam kan mau pahamkan ini murid sebenarnya ini iklan seperti apa sih sebenarnya ini iklan fungsinya sama struktur tesnya, makanya kebutuhan belajarnya pemahamannya tentang kontekstual tentang iklannya. Kemudian yang kedua, kebutuhan belajarnya murid itu dilihat lagi dari tujuannya tadi, di mana bagaimana ini kemampuannya menganalisis dan membuat iklan. Karena yang tujuan yang ingin Pak Dudidam pahamkan ke anak-anak itu intinya ini. Jadi saya ambil kebutuhan belajar muridnya itu sebenarnya berdasarkan dengan tujuan pembelajaran dari situasi yang sudah digambarkan tadi di awal, di paragraf awal. Bagaimana menurut kamu? Kebutuhan belajarnya. Ya, saya kira ya lanjut mi dulu karena
Tidak, Buka saja enggak? begini Bu, kita bahas dulu di bagian kebutuhan belajar murid. Siapa tahu ada yang mau kita tambahkan di bagian kebutuhan belajar murid. Kalau saya berdasarkan pendapatku, ini yang dua, di mana Kebutuhan belajar murid, pemahaman, kontekstualnya, kemampuan. kemudian bagaimana ini murid kemampuannya menganalisis dan membuat iklan. Nah, siapa tahu ada Bisa, bisa. tambahan dari Ibu Aji, Awati atau sepakat Ibu. Sama aja pemikiran Pak atau bagaimana Ibu? Iya, saya kira sama Iya. di pikiran kita. Dan saya lebih percaya ke kita karena kalau kalau saya ya sebentar saya anu lagi, saya apa lagi tuh pelajari lagi. Iya. Iya, karena belum pernah belum Nah, ini dipelajari memang ini. coba jelaskan lagi sampai Kebutuhan ke bawah dulu. penentuan Kebutuhan belajar murid, Kebutuhan pemahaman belajar muridnya. konstektual tentang iklan, pemahaman. Maksudnya ini pemahaman konstektual tentang iklan. Maksudnya konsepnya atau Konteksnya Bu ini yang bagian atas. Nih, tujuan pembelajaran murid adalah menangkap makna secara kontekstualnya terkait oh ini. iya 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 Iya, terkait konteksnya. ya, fungsi sosial Iya, kebutuhan terus muridnya itu teks. sebenarnya ini yang bagian tujuannya yang hendak diajarkan tuh Bu. iya 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 iya. Tujuannya iya. Iya, kebutuhan murid yang perlu kan tidak mungkin kita eh, dikasih ki materi. Kemudian pasti ini materi sebenarnya kebutuhannya murid ini terhadap ini materi seperti apa yang mau Iya. Iya dipahamkan. iya 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 betul betul Materinya betul. iklan, jadi kebutuhannya iklan ini bagaimananya yang mau dipahamkan di murid di sini tuh Nah, itu yang dijadikan tujuan, ya. ya. Oke. Oke Soalnya oke. saya Oh iya iya Bu di sepakat sepakat. ya. Kemudian bagaimana juga diajarkan analisis. Kemudian yang kedua penentuan kebutuhan belajarnya terkait dengan kebutuhan belajar muridnya, bagaimana kemudian ditentukan ki kebutuhan belajarnya. Diskusi awal Pak Dudida. Nggak kedengaran Ki Bu. Aneh iya. Iya, tapi dilihat gitu Bu di layar. Dilihat Iya kelihatan. iya dilihat ada. Ya ini yang kedua itu penentuan kebutuhan belajarnya. Yang pertama Diskusi awal. ditentukan kebutuhan belajarnya sebenarnya ini siswanya apa yang mau diajarkan ke siswanya. Yang kedua itu penentuan kebutuhannya, bagaimana caranya kemudian Pak Dudidam ini memahamkan berdasarkan kebutuhan belajar yang telah tadi dianalisis itu Bu. Iya 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 iya. Iya iya iya. Diskusi awal diskusi terus aktivitas Bisa tulis kita berbagi. situasi Bu juga karena ada di situ kan yang poin-poinnya satu diskusi awal yang tulis Pak Dudidam di cuplikan ininya cerita wacananya. Nah, aktivitasnya di mana di sini tulis berbagi. Aktivitas ini memungkinkan Pak Dudidam untuk menilai seberapa baik murid dapat mengidentifikasi iklan yang menarik dan memberikan insight awal tentang pemahaman mereka mengenai efektivitas iklan. Kemudian kerja kelompok, diskusi kelompok kecil, brainstorming, membantu Pak Dudidam memahami bagaimana murid mengevaluasi berbagai jenis iklan dan mengidentifikasi area yang perlu penjelasan lebih lanjut. Ada yang di sini tadi Ibu. Nih, dari skenario-nya. Ini Bu sebenarnya lengkap nih di situasinya Bu, cuma kita ini disuruh Ki saja kategori. Ya, disuruh Ki petakan Ki di Iya betul gimana Bu. kah? Yang mana kebutuhannya, mana Iya. kebutuhan belajarnya, kemudian strategi berdiferensiasinya. Ya ya ya. Iya. Nah, penentuan kebutuhan belajarnya ini di situ dari berdasarkan apa tadi yang wacana yang cuplikan wacananya tuh Bu, tulis berbagi. Dia melaksanakan tulis berbagi pada aktivitas pembelajarannya. Kemudian ada dia juga membuat kerja kelompok. Nah, itu penentuan kebutuhan belajar yang hendak dia capai dalam strategi pembelajaran dalam pembelajarannya memahamkan materi iklan Bu. Kemudian di sini ada strategi pembelajaran berdiferensiasi.
di mana seperti yang dijelaskan tadi Bapak, berdiferensiasi artinya kan memetakan semua anak-anak berdasarkan kebutuhannya yang Iya, beragam minatnya. tanpa membedakan kemampuan mereka. Membedakan ya. Iya, menghadirkan Membedakan materi, ya, ya, toh. bisa dikemas memenuhi kebutuhan dari keanekaragaman keanekaragaman belajarnya anak-anaknya ini di dalam kelas, tapi terkait dengan materinya tadi iklan. Nah, Iya, iya, iya. yang pertama Iya. itu diskusi kelas. Beliau diskusi seluruh kelas di mana Pak Dudidam memulai memandu diskusi awal dengan menggunakan pertanyaan pemandu untuk mengeksplorasi pemahaman murid dan memberikan konteks iklan. Ini memastikan semua murid mulai dengan dasar yang sama mengenai topik. Dalam hal ini mungkin sama aja dengan biasa kita kalau diskusi ada yang dinamakan pemantik, Bu. Pertanyaan pemandu. Pertanyaan pemantik ya. Pemantik sebenarnya pemandu dengan pemantik pemandu dihadirkan ki instruksi di Bu kalau tidak salah kayak instruksi bagaimana sebenarnya kegiatan yang akan berlangsung dalam pembelajarannya. Nah, setelah dipandu di sini biasanya di sini Pak Dudidam menghadirkan bentuk pertanyaan-pertanyaan pemantik untuk menggali sebenarnya pemahaman muridnya itu dasarnya mulai dari mana, sehingga beliau menambahkan materi dasar yang sudah mereka paham untuk berkembang lebih lagi. Jadi ini semua pertanyaan pemandu atau pemantik, berarti untuk semuanya ini harus Iya. Nasurki kayak kalau saya Bu pemantau begitu kayak Nasurki pos-poskan ki sebenarnya itu kasus yang mana strateginya, yang mana di sini kebutuhan belajarnya, baru bagaimana caranya ini nanti Pak Didam untuk melakukan penilaian terhadap materi iklannya yang ini Bu. Ya, lanjut Miki, lanjut nih dulu. Ya, Kerja individu, pasangan, kelompok kecil. Iya. Tulis berbagi. Ada tadi kita baca itu tuh Bu, tulis berbagi. Iya, ada. Iya. Di sini konsepnya di mana Pak Dudidam menulis dan berbagi iklan yang menarik dengan pasangan, dan kemudian dalam kelompok lain ini membantu mereka memproses informasi secara individu dan kolektif. Ibu maaf di kalau ada suara-suara ribut dari belakang. Apa-apa sih Bu. Ngajar siang ke. Strategi sama kebutuhan. Kemudian di bagian teacher untuk evaluasi iklan dalam kelompok kecil. Di dalam anunya itu tadi, kalau yang sepintas yang saya baca ada yang begitu Bu. Di mana ada evaluasi. Biasa itu kalau dia sudah kita bentuk kelompok, biasa ada evaluasinya tuh terhadap hasil kerjanya. Biasanya buat di kelompok di dalam anak-anak bilang, nah setelah mengerjakan mungkin nanti maju ki bacakan ki hasil diskusi kelompok. Iya. Nah di situ Pak Dudidam melalui teacher, dia melakukan teacher untuk evaluasi iklannya. Kemudian penugasan di mana Pak Dudidam juga dalam bentuk penugasan berdiferensiasi. Beliau memulai dengan skenario berjenjang. Pak Dudidam memberikan 3 jenis skenario tugas yang berbeda untuk menyesuaikan dengan kemampuan murid. Nah, di sini Pak Dudidam sudah mengkategorikan, kan beliau sudah mengetahui bahwa di dalam kelas itu memang anak-anak mempunyai karakteristik ya. Yang berbeda. Iya, bagaimana beliau kemudian tidak hanya menghadirkan konten pembelajaran. Nah, konten ini sebenarnya tadi yang di sini Bu, yang 1 dengan 2 konten nih. Konten dan prosesnya, karena proses pembelajarannya, materinya nih juga terikut nih di sini di nomor 1 dan 2. Kemudian di
penugasannya berupa produknya nanti tuh Bu, konten. Iya, iya. Ini sama tadi ini yang proses produk sama konten. Nah, Jadi, produknya yang dihasilkan ini Mi tadi sebuah hasil dari penugasan berdiferensiasinya di penugasan. iya, mana beliau menghadirkan skenario berjenjang, tugas berjenjang, ada 3 jenis skenarionya, yang mana yang pertama terstruktur konkret dengan petunjuk langkah demi langkah untuk murid yang memerlukan arahan lebih jelas. Kemudian yang kedua kurang terstruktur dan lebih terbuka untuk murid yang membutuhkan tantangan lebih. Skenario 3 konseptual dan terbuka, memerlukan riset untuk murid yang memiliki kemampuan lebih dan siap untuk tantangan yang lebih kompleks. Nah, kemudian fleksibilitas lokasi, murid diberi kebebasan memilih tempat belajar di kelas yang sesuai dengan cara mereka belajar sendirian, dengan teman, atau di area yang lebih ramai yang mendukung berbagai gaya belajar. Jadi setelah kegiatan belajar kelompok tadi, ada tugas yang diberikan ke anak muridnya, di mana beliau menghadirkan beberapa 3 jenis skenario yang dibahas di sini, Bu. Ya. Iya, Terus tunggu dulu, saya potong Ki. Terus iya, ini skenario ini anak pilih yang mana yang sesuai dengan iya. uh, kebutuhannya. Minatnya mereka sih. Ya, minatnya. ya, minat kemampuannya. Iya, iya. Iya. Biasa itu kan kalau saya tuh Bu, tutornya dari ini apa cuplikan cuplikan wacananya di cuplikan wacananya dia berikan ketiga ini supaya murid bisa memilih. Kemudian ada juga Ya, oh, ya. fleksibilitas di mana kalau misalkan sudah ada 3 skenario ini tapi dia tidak mau memilih ketiga ini, makanya ada fleksibilitas lokasi. Kadang ada murid, jam maka saya berpasangan Bu, saya bisa sendiri Ji. Ada juga muka berpasangan Bu, karena saya lebih mengerti ketika saya bertukar pikiran dengan teman saya, seperti itu Iya. di sini. Jadi tidak dituntut ya anak-anak untuk mengerjakan secara sendiri. Kalau mereka dia mampu mengerjakan secara sendiri, kita bisa memandu juga dengan menggunakan skenario 3 di mana konseptual dan terbuka. Dipandu ini anak-anak untuk melakukan riset sendiri untuk mengembangkan pemikirannya. Sebenarnya kita ini cuma dalam artian ini kalau secara skenario yang dipaparkan oleh Pak Yudidam kayak kita memfasilitasi Jibu. Iya. Jadi yang lebih dominan sebenarnya yang menggali pengetahuannya terhadap materi itu siswa sendiri. Iya, ya. Baru kajak belajar Ibu kalau berdasarkan Iya. bacaan. Sama. Kita itu banyak paham nih. Sama jadi saya tidak ada aku tahu. Kemarin itu sama Kak Bu, pemikiran tak kita berpikir bilang, oh ini berarti ini anak-anak kita ajarkan ada yang kelompok audio, ada yang kelompok visual, ada yang kinestetik. Padahal kan pada dasarnya sebenarnya kalau kita berpikir seperti deh remponya kita ini dari satu pelajaran kita harus hadirkan ketiga ini apa ya tiga ya Bu, visual, kinestetik, Iya. audio. Ya, empat visual, audiovisual, audio dengan kinestetik. Di samping sama mi tadi Nabila Musnar sudah rempuh dong ketika kita hadirkan penjelasan seperti ini berarti ada 3 produk ada 3 bentuk penugasan yang harus kita laksanakan dalam satu kelas, dan sedangkan ketika mengajar itu pasti keterbatasan waktu juga Bu. Iya. Satu materi dengan pencapaian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Tapi sebenarnya tidak Bu. Nah, kalau dari pemahamanku saya tuh Bu berdiferensiasi bisa menghadirkan itu pembelajaran di dalam kelas yang mewakili kesemuanya ini, ketiga-tiganya. Contohnya seperti apa itu? Misalnya tuh Bu, kan di Tommy ini anak-anak tak ada yang suka visual, ada yang suka audio, ada yang kinestetik. Makanya itu kayak pembelajaran tak ada yang dihadirkan dengan model presentasi, tak dihadirkan dikemas dengan
berbagai apa dia? Oh, berarti divariasikan ceritanya ini. Ya, ada bentuk Kadang kita gambar. kadang kita ceramah toh, Iya, betul. kadang kita Mm-mm. menampilkan gambar, Gambar ya. kadang juga kita gerakan begitu. Apakah Ya, biasa itu contohnya kan kalau ada tuh permainan tak, misalkan kita sudah menjelaskan dalam dikemas itu pelajaran tak dalam bentuk misalnya pembelajaran berbasis teknologi toh Bu. ya, Iya, iya, iya. Teknologi ada nih kayak yang jalan-jalan visualnya nah lihat anak-anak secara langsung. Kemudian ya, Hmm. ada juga suaranya di situ. Nah, ya. tinggal bagaimana kinestetiknya, bagaimana nanti anak-anak ikut terlibat di dalamnya. Nah, kayak Hmm, begitu. Kalau saya menurutku seperti itu karena ya. selama ini toh yang mungkin ada ya, ada beberapa pendapat yang memang yang mengatakan bilang di kelompok-kelompokkan itu anak-anak. Tapi coba mikir beda Bu kelompok-kelompokan ini di dalam Banyak waktu habis. Mm-mm. belum pikir fokus di audio, ibu-ibu Bah, bagaimana? Iya, iya, iya. Kalau saya sepemikiran tuh seperti itu, tapi ini juga yang saya sebenarnya tanyakan Bu, berdiferensiasinya apakah seperti itu atau memang harus dikelompok-kelompokkan toh. Iya. Ini juga saya tidak paham. Saya bagaimana cara aku mengajar ini. Sama nih juga ini yang dianunya di pengelompokannya. Memang kita kelompokkan anak-anak berdasarkan kebutuhannya, kinestetik, audiovisual, sama apa lagi namanya tadi, audionya. Nah, tapi Hmm, kan terkadang dalam satu kelompok itu kalau pengayuban ki homogen ki semua, tidak mungkin visual semakin meningkat, audionya semakin meningkat toh saja di kinestetiknya ini toh selalu yang meningkat kan begitu. Nah, iya, kalau di kegiatan saya belajar buku campur ki, ku baru ki, yang mana iya, yang bisa audio, yang mana bisa kinestetik, yang mana bisa visual. Jadi mereka saling menopang nih, akan terbiasa jadi heterogen, Dik. iya, saling menopangi supaya bisa terbiasa dengan ketiga bentuk dominan yang sebenarnya ada pada dirinya sendiri, hanya perlu ditingkatkan ki. Kalau pemahamanku begitu. iya, 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 iya. Terus penilaiannya? Kalau di sini Bu, saya bentuk penilaiannya kan dia materinya iklan, berdasarkan wacananya Pak Dudidam. Yang pertama itu kita pastikan ada kegiatan kelompok. Nah, kita Iya. pasti lihat Ki Bu, observasi tak bagaimana selama diskusi ini kelompok sebenarnya pasti kita jadi seorang guru pasti mencatat tuh kelompok ini aktif Ki, kelompok ini mampu menjawab, mampu bernalar sesuai dengan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai, menggali konsep sesuai dengan apa yang hendak kita capai untuk kegiatan pembelajaran pada saat itu. Ya, Kemudian di mana ini juga di feedbacknya dari aktivitas tulis berbagi. Biasa sama mungkin yang dipraktek sekarang Bu, yang kadang bagaimana menurut tak tanggapan positif dari hasil penilaian dari hasil kerjanya teman tak. Nah, kan kita juga bisa menilai di situ Bu, siapa yang berbicara, siapa yang ini, bahwa ini yang berbicara menanggapi hasil hasil presentasi dari kelompoknya ini akhirnya ada nih juga bentuk penilaian tadi situ Bu, pahamnya ya, kelompok ini terhadap kelompok yang satu memahamkan kelompok yang temannya, di situ bisa juga menilai tuh Bu. ya, 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 ya. Iya, iya. Nah, itu kalau penilaian formatif karena kan biasa kita pakai dua penilaian, formatif sama sumatif. Sumatif. Iya, formatif kan dalam proses pembelajarannya. Kalau sumatifnya Iya. berdasarkan nilai pemahamannya sendiri, di mana ada yang terkadang itu di dalamnya tugas individu, keterampilannya, bagaimana konseptual kreatifnya. Itu di situ biasa kayaknya kasih nilai itu Bu. Bilang, wah hasil kerjanya ini dapat sekian, 80 Iya, iya. dan 5 atau kan sekarang itu kalau di Kumar itu sebenarnya angka itu enggak terlalu ini nih Bu. Biasanya itu good Iya. job, good job, amazing, luar biasa kayak gitu. Jadi
pada dasarnya tuh kesimpulannya Pak Dudidam telah merancang pembelajaran yang mempertimbangkan berbagai kebutuhan belajar murid, di mana mengadaptasi materi dan tugas, memahami berbagai tingkat kemampuan, serta memastikan penilaian komprehensif dan mengevaluasi pemahaman murid secara efektif. Jadi kalau dari situasinya yang dipaparkan dari dialognya di situ, kegiatannya Pak Dudidam, dia menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, sebenarnya. Kalau menurut saya. Iya. Iya, karena diferensiasi. Ada mau kita tambahkan, Bu, atau bagaimana? Kalau dari yang kita baca-baca. Kalau saya pribadi enggak ada nih, karena belum Pak juga terlalu kalau berdiferensiasi. Iya. Kayak bagus ini Bu Anuta. Ibu Sunarsi ada yang mau ditambahkan, Ibu Sunarsi? Untuk sementara tidak ada, sudah. Iya. Ya, sambil saya pelajari itu. Iya, betul. Berarti mungkin bisa nih juga ini untuk penentuan ini ke besok, Bu. Siapa yang presentasi, menjawab, dan kalau penjawab kayaknya kita Bu Risma Eka Damayanti. Kita saja dulu toh. Iya. Tapi bagaimana dengan anunya, kanvanya? Kalau saya sih masih ini. Hah? Masih. Iya, satu kelompok. Saya juga belum Pak lincah. Kalau Canva. Kumpulkan saya ini tugasnya anggota tak. Ini kan kalau ada jawaban seperti ini kan tinggal dipindahkan toh kalau di Canva. Iya, tinggal dipindahkan nih. Iya. Ada teman tadi bawa kan? Itu Canva paling bagus itu kalau kerja di Canva. Iya Pak. Iya Pak, karena bervariasi juga. Saya sudah periksa teman-teman punya bagus-bagus, gagah-gagah. Pintar ya. Iya. Saya pikir berarti saya harus belajar lagi lebih banyak. Lebih cakap punya calon guru penggerak daripada saya. Iya, mungkin Ibu Risma tidak bisa dibuat kanvanya di sini. Enggak bisa langsung dibuat kanvanya di sini di berbagi layar ini. Enggak bisa tinggal dipindahkan. Nanti saya saja kanvanya, Bu. Iya. Kirim Pak. Kirim ini anunya ini apa ini? Yang kita tulis-tulis ini sambil dipelajari sebentar. Oh iya Bu. Oh iya di kelompok. Sebenarnya gabut biasa malam Bu, makanya saya ini. Iya. Iya, tapi alhamdulillah bagus nih. Saya itu aksi nyataku belum selesai karena di sekolah itu 1 minggu perseni. Sama aja Iya perseni, 1 minggu perseni. Terus ini lagi mau pelatihan gasing. Iya bisa. Ibu Risma. Bu.
Jelaskan dulu lagi dari awal supaya saya begitu nih, kalau orang sudah tua itu perlu banyak-banyak mendengarkan, banyak-banyak penjelasan, tidak 1-2 kali. Supaya lebih paham Kak lagi. Yang present itu dulu Bu, belum selesai tadi ini yang menjawab Oh, saya. Iya, masih ada ini, masih banyak. Yang moderatornya Bu. Bu Sunarsi, Bu Hawati. ya, boleh. Presentasi. Bu Sunarsi, Bu Ya, Hawati boleh. MC. Ya, boleh. Apa Gimana, saya? MC Bu? MC saya, kita Ibu Sunar siapa? Yang mempresentasikan. Oh, kita presentasi. Oh, Ya. saya yang MC. Oh iya, ya siap. Belum pernah Pak Kak mempresentasikan. Ya Bu Hawati Saya juga sudah. belum pernah jadi MC. Belum. Tapi tidak pernah pikir jadi MC toh Bu. Belum. Saya penjawab biasa sama notulen. Ya. Harus dirasa semua. Tanya Bu. Berbagi. Iya. Bah, betul. Tapi saya kalau belum terlalu paham itu, saya tidak berani untuk jadi penjawab. Saya juga tidak berani Bu, hanya mencoba. Sama aja Bu. Saya Bu. Iya. Pemahaman saya juga masih terbatas dan masih sangat kurang. Iya. Kita itu lumayan. Itu. Iya. Cuma Kayak saya, oh my god. Tapi mohon dibantu itu. Kita besok saling bekerja sama. Iya. Asetnya ada yang menambahkan. Kenapa Nak? Siapa tadi kumpul itu? Mana panggil dulu Neneng Nak? Macet lagi saya laptopku enggak ada gambarnya. Mau diganti itu Bu. Lagi. Ya Allah. Bu Risma. Iya. Halo Bu Risma. Ini saya laptop. Kenapa Bu? Pakai HP Maki Bu. Ada Berapa di sini ditulis? Di sini wajah kembali Nak. Siapa lagi kita Neneng? Enggak ada Ji. Oh, Ji yang ini Neng, ini Ji yang kembali Nak. Bagus nih Bu, laptop tak? Iya, alhamdulillah. Tapi tidak tampak Ibu. Iya. Ya, tadi tidak tampak, blank, hitam. Sekarang juga Ibu ndak ada Ki. Masa? Iya. Ya, Foto tak Ji? Keluar suara. Oh iya. Kelihatan itu? Iya. Ya. Itu juga kapang punya di sebelum Ki mengajar malam itu dirancang memo Ki belajar bagaimana, bukan langsung RPP jadi. Iya. Selama ini jadi semua RPP, tapi pada dasarnya kadang itu RPP tidak terlaksana sepenuhnya di Bu. Di sana. Betul. Kadang bikin Ki model baru lagi disesuaikan sama kegiatan hari itu. Tapi tidak terlaksana toh, biasanya tidak terlaksana toh. Iya. Biasa ada muncul tidak sesuai dengan apa yang kita rancangkan dari awal. Kalau ini kayak RPP Bang, mana RPP tak? Ya ini RPP jadinya. Tapi pelaksanaan tadi dalam kelas kadang disesuaikan dengan murid. Iya. Nah, di situ tertera bahwa kegiatan pembelajarannya seperti ini. So pada akhirnya pelaksananya berubah. Iya, betul itu. Disesuaikan dengan hari itu.
Tapi kalau saya terus terang belum bisa Pak ikut itu karena kelas 1 saya ajar. Si banyak ndak tahu menulis. Kelas berapa Ki Bu Huruf. awalnya? Ya, Kelas berapa Ki Bu kita pegang? kelas 1. Jadi apa tidak bisa dulu disesuaikan sama pembelajaran yang ada karena masih banyak yang belum bisa menulis, kemudian membaca saja tidak ada pian tahu. Jadi apa setengah mati Ki. Tapi jumlah murid tak Bu? Jumlah muridku 23, baru ada yang ABK itu 4 orang. Jadi kita apa? Kalau yang ABK kan malah ada siswa aku biar angka 1 saja dia enggak tahu. Sudah enggak tahu berapa hari ini saya suruh bilang angka begini dulu kita. Nah, masih apa ada juga yang bisa nih cuma begitu masih kacau tulisannya. Itu pun kayak huruf A masih setengah mati masih amburadul. Itu terus saya ajar biasa aku fokuskan tuh karena aku pikir mau dikasih pintar dan anak cuma memang berkebutuhan memang iya sih ada 4 orang. Jadi tidak bisa kita sesuaikan bahwa tujuan pembelajaran kita seperti itu kayak kelas 4, 5, 6, kelas 3 kan sudah bisa nih. Iya. Tapi kalau untuk kelas 1 masih fokus Ki belajar menulisnya sama huruf. Untuk mengenal huruf. Bu. Betul. Harus betul lagi kita sabar dirangkul, dibaik-baiki anak-anak. Pokoknya begitu pokoknya ada semua itu yang baik-baik. Karena mau Ki anak-anak. Belum bisa kesan ditanya bilang tujuan pembelajaran kita begini anak-anak belum bisa. Ini juga bagus karena malamnya kita sudah dikasih memang materi yang terkait besok. Kita juga sudah bisa mulai mencerna secara ini tuh Bu. Nggak keteteran Ki pas masuk baru baca ini. Saya terus terang baru aku baca. Karena Kak juga saya sibuk ke PPG. Oh, PPG Kemenak kita bukan? Ini yang piloting. Iya. Piloting. Tadi malam itu 2:30 tidur Kak, bangun jam 4 ini ngantuk sekali Mak. Karena ada modul. Hah? Iya, ada modul yang mau dibikin, kemudian harus divalidasi. Pokoknya banyak soal-soalnya. Makanya stres banyak sekali tugasku kurasa. Langsung 2. CGP sama PPG. Semangat Ibu. Apa itu negaranya Bu Aci? Yang serius sekali Bu Aci. Garika baca-baca kayak ini diferensi. Diferensiasi. Iya. Ibu modul PPG Ibu diferensiasi. Ibu Risma. Yeah. Ada nih kita mendaftar Ki. Oh. Praktisi Bu. Iya. Lanjut Kak Bu. Kenapa? Kulupai. Astaga. Padahal kemarin langsung dikasih kelas 1 tuh Bu. Ada temanku bilang, ada kini butuh 1 kelas D. Bagaimana mau bilang, tidak daftar kakak tidak kulanjut Ki. Astaga kau di. Iya. Pengalaman itu pengalaman. Takut keteteran Kak. Iya betul, ndak ini kalau umpamanya lagi ada begini tuh seperti CGP, saya iya.
dan tanggung jawab saya enggak ini Bu, Iya. dilakukan deh, mending saya lepas dulu yang satu, mending fokus dulu yang satu daripada nanti ada yang keteteran Kak. Iya, betul. Bah, betul. Yang kayak saya, biasa sampai tengah malam. Jadi kalau ada itu chat dari bapak sama ibu, terus apa lagi ini, apa lagi ini. Karena banyak sekali tugas. Bagus ini. Kenapa Ki belum istirahat nak? Kapan lagi pendampingan Ibu Hawati? Minggu depan kayaknya Bu. Minggu depan habis itu Iya. langsung lokakarya lagi. Tanggal berapa lokakaryanya lagi? Mungkin Sabtu depan mungkin. Oh, bukan bulan 9? Barangkali nih. Enggak anu juga. Belum. Kira bulan 9. Kelas berapa kita ajar Ibu Risma? Kelas 4 Bu. Kelas 4. Ya. Enak di kelas 4. Kebutuhan belajar murid dan penelitian. Kalau kelas 4 ada pembelajaran iklan kah? Tadi itu Bapak bilang Ibu Risma, apakah itu konten, proses dengan produk? Yang Produk, mana itu ya. ini? Ya. Kalau itu tadi Bu yang di bagian ininya konten. Kalau saya ada tadi yang konten itu toh yang proses konten. Ya kontennya ini bagian ini yang kebutuhan belajarnya, kemudian di ininya kontennya itu berarti materinya ya, toh? Materinya toh? Iya. Itu Nana apa? Ini kontennya nomor 1 sama 2. Kemudian di prosesnya ini yang kegiatan pembelajarannya. Prosesnya produknya ini yang dalam bentuk hasilnya. Ya, penugasan berdiferensiasinya. Iya. Bu? Iya. Hasilnya. Produknya apa yang dia hasil dari penugasannya. Ya, iklannya dari penugasan, kan. Iya. Hasil isunya yang berupa iklan, di mana dibebaskan itu anak memilih sesuai dengan minatnya. Gitu. Jadi maksudnya ini iklannya berbeda-beda nanti nih. Iya, kalau diajarkan sama ini tuh yang di bagian mana nih? Ini. Mana nih? Ini Bu. Tentara dari sini Bu yang Pak Dudidam memberikan T-chart. Kemudian siswa menganalisis kelebihan dan kekurangannya berbagai jenis iklan. Berarti ada berbagai jenis iklan yang dihadirkan. Dan otomatis akan menghasilkan pendapat yang banyak juga berbeda-beda dari setiap murid berdasarkan iklan yang sudah dilihat.
kan tidak mungkin tidak mungkin salah nih bahasa aku. Iklan menarik dengan pasangan dan kemudian di sini kan juga ditulis berbaginya Bu, murid menulis dan berbagi iklan yang menarik dengan pasangannya, dan kan biasa itu kalau pasangan yang satu mungkin dia melirik iklannya misalkan Coca-Cola atau Coca-Cola misalkan dia iklan produk makanan, dia tertarik dengan itu, kemudian kelompok lain tertarik dengan iklan yang lain, kan otomatis akan hadir beberapa bentuk iklan, materi iklan di dalamnya yang temanya berbeda-beda, kecuali misalkan ini Pak Dudi Idam, dia tentukan temanya bahwa iklan yang harus di apa namanya kita diskusikan kali ini ada misalkan temanya produk makanan, mungkin bisa satu sama semua. Tapi di sini tadi di kasusnya tidak ada jelaskan gitu Bu, bilang tema iklannya apa. Dia cuma bilang iklan. Berarti dibebaskan Ki, sebenarnya dia iklan produk, pakaian kah, kosmetik kah, kayak begitu. Kalau pemahamanku. Iya. Untuk saya yang terlewat. Itu macam-macam iklan barangkali ada beberapa di. Iya, jadi kebebasannya anak kasih, dia tidak menentukan tema iklannya. Ini juga toh di Kumer P5, saya bingung juga itu. Ibu Risma. Iya, Bu. Itu P5. Makanya kita bingung. Sebenarnya itu P5 Bu, bukan Mapel toh? Iya. Bukan Mapel, tapi ada saya lihat orang kayak nesisitkan di roster pelajaran P5. Iya, ada di roster tapi P5 begitu. Iya, kalau saya ada roster hari Sabtu P5. Tapi belum apa di susah saya karena kelas berarti 1. Memang tidak ada di jamnya itu apa? Tidak ada di jamnya tersendiri untuk mengajarkan itu. Iya. Kalau saya Bu, kalau sepemahaman tuh ini yang P5-nya misalkan dia materinya kan ada dibilang, kalau saya kan ada itu materiku PLH Bu. Pendidikan lingkungan hidup. Nah, hidup, ya. Dia di P5 itu kan ada temanya dia misalkan gaya hidup berkelanjutan. Nah, kadang nih itu materinya mungkin saya ajarkan itu kayak memilah sampah. Bagaimana sih ini memilah sampah, tapi proyek pelajar Pancasilanya, aksinya di mana itu saya hadirkan di kegiatan pembelajaran, kayak ini anak-anak kan kalau kan itu ini WIT tuh Bu. Ada WIT kemarin kayak apa di programnya Wardah Inspiring Teacher. Oh, yang di kemarin itu Atira? Bukan? Bukan Bu. Ada WIT kemarin yang memang mendaftar KIP dan memang dia dikhususkan untuk pembelajaran profil proyek pelajar Pancasila. Nah, sebenarnya itu yang proyek pelajar Pancasila memang ada bukunya dan kemudian pelaksanaannya itu kayak kegiatan. Nah, kalau saya di penerapanku, kadang itu misalkan saya belajar PLH. Nah, P5-nya aku buat kegiatan belajar. Ada bukunya, kayak misalkan siapkan Q3 tempat sampah. Ini anak-anak sama gitu rasa model kayak bentukan model Bu. Nah, dikasih sampah di sini misalkan ada sampah plastik, ada sampah daun, kering, ada sampah pecah-pecah beling. Nah, disimpan di situ. Nah, anak-anak kemudian memilah di mana kira-kira ini tempatnya atau diajak berkeliling di lingkungan sekolah mencari sampah. Kayak begitu ya. Kan ada juga yang P5 di dalam kelas, ada juga P5 yang memang terlaksana kayak langsung di kegiatan besar begitu toh Bu. Nah, tapi sebenarnya kan bisa kegiatan kecil, lingkup kecil kelasnya saja dulu. Tidak langsung ini. Dimasukkan itu di tiap mata pelajaran seperti itu. Bagaimana Kak? Iya, kalau saya begitu Bu. Tapi ada juga yang dia memang khususkan hari itu kayak P5
misalkan dia temanya gaya hidup berkelanjutan, kalau pelaksanaannya di hari itu saja memang Kelompok Jadi kelompok 2 iya Pak. ya Pak. ke ruang utama ya. Oh ya Pak. Siap, Pak. Siap Pak. Oke. Kelompok 1 nanti diskusinya lanjut kembali ya.